tes dan UAS 30%, tugas 30%, partisipasi 20%, kehadiran 20%. Dan ini untuk template bisnis model kanvasnya. Jadi kalian tinggal mengisi customer segmentnya siapa. Contohnya itu kalian punya usaha di bidang jasa, ya. Jasa barbershop, ya. Barbershopnya potong rambut, ya, potong rambut, pangkas rambut. Pangkas rambutnya itu customer segmentnya siapa? Kemudian umurnya berapa? Siapa, laki-laki atau perempuan? Kemudian channelnya akan menggunakan apa? Apakah menggunakan online atau offline? Kemudian value proposition-nya bagaimana? Nilai lebih dari potong rambut kalian itu apa? Nanti ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan kalian akan diminta untuk mengisinya. Jadi kalian lebih banyak praktek, ya. Saya akan menyampaikan teorinya, cara mengisinya, dan kalian bisa mengisinya mulai dari yang sebelah kanan, ya. Nanti ini kan akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya tentang bisnis model kanvas, ya, seperti itu. Mungkin dari ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, Tiara. Jadi untuk minggu depan itu apakah langsung presentasi yang sesuai itu secara individu atau masih dijelaskan lagi tentang bisnis kanvasnya yang menurut Bapak tadi? Terima kasih. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Saya akan jelaskan dulu terkait dengan materinya, ya. Minggu depan belum ada tugas. Jadi nanti tugasnya itu akan saya berikan ketika saya sudah menjelaskan tentang materi, gitu kan. Contohnya seperti ini, ya. Ini kan minggu depan nanti saya akan jelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, setelah itu nanti akan saya kasih tugas. Setelah saya menjelaskan, saya kasih tugasnya ini, gitu kan. Ini contohnya saja, ini contoh. Nanti minggu depan tugasnya adalah membuat membuat apa gitu. Membuat customer segment, mengisi customer segment, atau mengisi channel, atau mengisi value proposition, atau mengisi revenue stream, atau mengisi key activities, atau mengisi key resource. Nanti itu yang kalian isi. Baru saya akan pilih siapa yang bukan menjelaskan, lebih mempresentasikan hasil isian ini, hasil isiannya, bukan presentasi tentang materinya, tapi lebih kepada bisnis yang usahanya akan kalian jalankan, seperti itu. Gimana, Mutiara? Iya, Pak, sudah paham. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Pak, mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, silakan. Iya, mengenai presentasinya itu sistemnya bagaimana, Pak? Apakah kita juga membuat makalah, lalu bagaimana penilaian Bapak atas tugasnya? Bagaimana kriterianya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, untuk kriteria tugasnya, ya. Untuk kriteria Iya, Pak, sama sistem presentasinya, sama kriterianya juga. Jadi untuk presentasinya itu nggak sama dengan presentasi yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu lebih banyak teori, kan, ya, lebih banyak teori dibanding dengan praktek. Contohnya kemarin di dasar-dasar kewirausahaan tentang ide dan peluang usaha, itu kan. Semester kemarin contohnya seperti ide dan peluang usaha, kalian akan menjelaskan itu, gitu kan. Jelaskan teorinya, kemudian ide itu seperti apa, ketika kita mau
memunculkan ide itu bagaimana. Tapi untuk mata kuliah bisnis plan ini nggak ada yang seperti itu. Ya. Kalian tidak diminta untuk menjelaskan konsep dari customer segment, tidak menjelaskan tentang apa itu customer segment, enggak. Ya, tidak diminta untuk menjelaskan customer relationship itu seperti apa, enggak. Tapi lebih kepada kalian mengisi sesuai dengan usahanya. Ini kan kalian diminta untuk membuat rencana usaha. Diminta untuk rencana usaha, dan nantinya rencananya itu dituangkan dalam lembar ini. Dalam satu lembar. Jadi bisnis model canvas itu hanya satu lembar, berbeda dengan bisnis plan. Nanti ya akan ada bisnis plan gitu kan. Bisnis plan akan ada materi bisnis plan juga, dan juga bisnis plan itu lebih banyak isiannya, berlembar-lembar. Tapi kalau bisnis model canvas itu hanya satu lembar. Ya, saya contohkan. Nia ini siapa? Nia ya. Nia ini akan menjalankan usaha di bidang fashion. Ya, produknya adalah kerudung ya. Contoh ini ya. Contoh, dia punya tim dengan timnya ada 3 orang. Contohnya kelompok timnya itu ada di fakultas mahasiswa fakultas teknik, satunya lagi ada di fakultas hukum. Ya. Teman yang di fakultas teknik dan di hukum itu, ya fakultas teknik dan di fakultas hukum itu tidak diminta untuk ikut kuliah ini. Ya. Tidak diminta untuk ikut kuliah bisnis plan di fakultas ekonomi, enggak diminta itu. Tapi untuk membuat usaha bersama. Ya, membuat usaha. Kenapa? Karena nantinya usaha yang akan kalian jalankan itu bisa berkelanjutan. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk customer, contohnya tadi punya produk hijab gitu kan, punya produk hijab, dan Nia ini mengisinya di sini. Siapa customer segmennya? Target pasarnya siapa? Gender ya, laki-laki atau perempuan? Sini ditulis perempuan. Hanya ditulis perempuan. Perempuan, kemudian usianya berapa? Ditulis banyak usianya 20 tahun sampai umur 30 tahun. Ditulis usia 30. Ya, saya biar lebih jelas tak tulis aja. Ya, sebentar. Ya, jadi di sini nanti ditulis ya, perempuan ya. Contohnya ya, perempuan umur gendernya perempuan, kemudian umurnya 23 sampai umur 50, contoh nih ya, contoh saja. Kemudian secara lokasinya di mana? Dia akan menjual di mana? Pokoknya di Banyuwangi saja. Tulis Banyuwangi. Ya. Kemudian kebiasaannya apa? Kebiasaannya di customer-nya itu bagaimana kebiasaannya? Kemudian channelnya apa? Yang akan digunakan online atau offline? Contohnya online. Ya. Contohnya online, kemudian menggunakan media TikTok, bisa menggunakan media Instagram, dan sebagainya.